Sekarang ini kita tiap hari dihidangkan berita tentang peperangan di Palestina antara kelompok resistensi perjuangan Hamas dibantu oleh Jihad Islami dan terakhir oleh Hizbullah, perang melawan Israel. Memang perang ini terjadi sudah beberapa kali, tidak hanya sekali ini saja. Mengapa terjadi konflik di Palestina antara Israel dengan bangsa Palestina? Nah, kita harus tahu akar permasalahannya. Atau sebenarnya siapakah tuan rumah atau yang berhak tinggal di tanah Palestina? Ini terjadi perdebatan antara pro Israel atau Yahudi dengan pro Palestina. Nah, kalau kita kembali kepada sejarah klasik ya kita tidak bisa kembali sejarah klasik kan ya, karena di Palestina itu sebuah tanah yang pernah dihuni, ditinggal oleh berbagai macam bangsa. Ada bangsa Palestina di situ pernah tinggal, ada bangsa Kanaan. Kalau kita sejarah zaman dulu ya, orang Yahudi pernah tinggal di situ juga, orang Romawi, orang Persia pernah tinggal di daerah Palestina. Memang daerah yang indah ya. Dan disitulah barangkali bisa dikatakan pusat peradaban manusia ya. Jadi yang tinggal di tanah itu berbagai macam bangsa, silih berganti. Ada Kanaan, ada Filistin, ada Yahudi, ada Romawi ya, ada Persia ya, dan juga terakhir Arab ya. Jadi itu daerah yang telah dihuni oleh berbagai macam suku bangsa. Ini fakta sejarah. Lalu dengan berjalannya waktu ya sekarang kita bicara di dunia modern, atau itu kita misalnya Indonesia nih. Indonesia kan dulu Nusantara ya. Berbagai macam pulau-pulau Nusantara. Nusa kan pulau, antar pulau dari Sabang sampai Merauke, itu Nusantara. Zaman dulu gak ada nama Indonesia. Indonesia itu muncul setelah merdeka, nama negara ya, tapi Nusantara. Yang tinggal Nusantara juga macam-macam. Ya, apa kita sejarah sebelum Masehi ada istilahnya kelompok, ada bangsa Polinesia ya, ada bangsa Melanesia atau apalah mungkin saya lupa lagi, itu pernah belajar. Artinya kepulauan itu telah dihuni oleh berbagai macam etnis. Ya. Ada etnis ya dari Polinesia seperti orang Jawa, Sunda, orang Papua, ya, aborigin. Ada mungkin itu hanya suku ya, suku Sunda, Jawa, Bugis itu hanya suku Melayu, itu satu rumpun sih, gak ada bedanya. Dari luar juga ada ke sini, dari Cina, dari India, dari mungkin Kamboja, dari Arab, Persia, pulang ke sini. Dan dulu kan nggak ada negara kan ya, sudah siapapun boleh tinggal di sini, nggak pakai paspor dulu sih kan, datang aja ke sini. Mungkin apakah dagang, berbisnis, dan merantau secara alami kan. Dulu misalnya orang Cina, orang Arab datang ke Indonesia ini kan nggak pakai paspor, sudah datang ke sini cari penghidupan, cari pengalaman merantau, akhirnya cocok tinggal di sini. Melebur dengan bangsa yang lain yang telah datang sebelum sini, mungkin Cina, mungkin orang dari berbagai macam bangsa golongan menyatu. Nah, itu zaman dulu ya.
Lalu datang Belanda. Ya, Belanda ada tujuan apa? Untuk menguasai. Kalau dulu kan nggak ada menguasai, ya sudah datang ke sini, cari uang, menikah, punya anak, selesai kan? Ya ada raja-raja ada yang ngatur. Tapi kalau dari Eropa kayak Portugis, Belanda, Inggris kan mau menguasai sumber daya alam Indonesia. Mereka penjajah, membawa apa namanya? Tentara kan. Sampai menjajah sekian tahun. Nah sekarang setelah Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, nah dibuatlah PBB. Namanya dulu kan PBB, saya lupa namanya apalah. Nah mengatur, maka dibuatlah negara-negara. Soekarno mengusulkan negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Baru muncul negara Indonesia. Dulu kan nggak ada negara Indonesia, adanya pulau-pulau. Nusantara, satu rumpun, bahasa yang sama, mungkin perbedaan sedikit, Sunda, Jawa, Bugis, sedikit perbedaannya. Lalu menjadi sebuah negara terdaftar di PBB. Akhirnya orang ke Indonesia harus jelas punya KTP sebagai warga negara Indonesia. Ketika merdeka ya di sini sudah ada berbagai macam suku bangsa Indonesia ini. Ya, dan mereka menjadi orang Indonesia. Meskipun asal usulnya berbeda-beda. Tapi ketika merdeka mereka sudah menjadi warga Indonesia. Nah, setelah resmi negara Indonesia, ada orang luar datang ke sini harus punya paspor kan, dan tidak bisa menjadi warga Indonesia kecuali mungkin sudah sekian tahun oleh negara diakui boleh menjadi warga negara Indonesia. Dulu kan gak ada syaratnya, sudah datang ke sini, sudah tinggal di sini, sudah menjadi orang sini. Dulu sebelum abad 20. Nah, di Palestina begitu. Di Palestina dulu juga yang tinggal di Palestina macam-macam bangsa. Ada saya katakan tadi bangsa Kan'an, bangsa Filistin, bangsa Yahudi, bangsa Romawi, Persia, dan terakhir bangsa Arab. Zaman dulu negara belum ada. Enggak negara Palestina, enggak negara Israel. Bebas. Ya ada aturan, tapi bukan sebuah negara, bukan state. Nah setelah Perang Dunia Pertama atau Kedua, nah dibuatlah ada, karena sering perang berbagai macam, PBB mengatur, membuatlah negara-negara. Nah di atas itu yang tinggal di situ ada orang Palestina, ada orang Arab, ada orang Yahudi, ada orang yang beragama Kristen juga. Nah ini PBB mendaftarkan wilayah itu dengan sebuah nama negara Israel. Jadi PBB. Ya PBB atas usul dari Inggris lah. Ya, Inggris yang sebagai pernah menjajah di situ, sama dengan pernah menjajah di Malaysia, kayak Belanda menjajah Nusantara dulu kan ya. Nah, Inggris menjajah wilayah situ. Inggris sama Yahudi punya hubungan yang baik sekali. Nah, Inggris mengusulkan ya agar itu wilayah diberikan, bukan diberikan, dinamai dengan negara Israel. Jadi Inggris yang pertama menamai negara Israel. Tapi tanpa kesepakatan orang yang tinggal di situ. Indonesia nih, dari Nusantara yang terbentang dari Aceh sampai Merauke. Saya yang menamainya, ya bangsa di sini bersepakat menamai negara Indonesia. Hasil kesepakatan masyarakat ras suku yang tinggal di Nusantara dan kesepakatan para sultan-sultan di Nusantara menamai wilayah ini nama Indonesia dari bawah. Tetapi wilayah situ siapa yang menamainya? Inggris. Ya tentu atas permintaan orang Yahudi kan, tidak melibatkan bangsa-bangsa yang lain. Berarti fair gak itu? Gak fair. Lah kok hanya Israel aja? Mana bangsa Arab? Mana bangsa Kan'an? Mana mungkin turunan Iran, turunan Romawi di situ? Nggak dihiraukan.
pakai sebuah nama untuk bangsa Yahudi saja, nama Israel. Nah, ini penamaan bukan dari bawah, bukan referendum, tapi dari Inggris sebagai penjajah yang menguasai wilayah Palestina tersebut. Lalu tahun 48 didaftarkan di PBB. Nah, muncullah gejolak. Ya, bangsa lain, loh, kenapa pakai Israel? Enak aja. Muncullah konflik, perang antara negara yang baru dideklarasikan oleh PBB lewat Inggris dengan bangsa-bangsa lain kok merasa kok nama Israel, kenapa kita nggak dilibatkan? Terjadilah konflik. Nah, Israel dibantu oleh Inggris, diberi senjata segalanya, dan yang lainnya tangan kosong. Terjadilah perang berkali-kali. Tahun 48, tahun 67, tahun 73, dan sampai sekarang konflik. Nah, karena Israel itu dibentuk oleh Inggris, ya tentu Inggris membantu membela Israel. Akhirnya diperluas terus nih. Didatangkan karena awal demografi. Nah, apa yang artinya orang-orang bangsa-bangsa yang tinggal di situ mayoritas waktu itu adalah bangsa Arab. Karena bertetangga dengan Lebanon, dengan Arab, dengan Mesir, otomatis mayoritas. Yahudi itu minoritas. Nah, supaya banyak populasi Yahudi, didatangkan orang Yahudi yang dulu hijrah ke Eropa puluhan tahun, ratusan tahun, didatangkan, diberi KTP atau identitas warga negara Israel. Kan aneh. Contohnya misalnya, ada orang Indonesia, orang Jawa yang tinggal di mana? Di luar tuh. Yang tepatnya Suriname. Tepatnya Rut Gulit kan ya. Suriname, banyak orang Jawa sana. Ada kampung Jawa. Sudah bertahun-tahun Belanda yang buang ke sana. Sudah mungkin sekarang orang Jawa, kakeknya yang keempat orang Jawa. Boleh gak datang ke sini, ke Indonesia, diberi menjadi orang Indonesia? Ya nggak bisa kan? Memang dia leluhurnya orang Jawa. Dan mereka di sana masih ngomong Jawa. Ada kampung Jawa sana. Boleh nggak datang ke sini? Padahal dia lahir di sana, bapaknya lahir di sana, kakeknya di sana, datuknya dari Jawa. Datang ke sini, dapat tanah gratis, dapat KTP Indonesia, bisa nggak? Nggak bisa. Atau misalnya orang Indonesia ini yang keturunan Arab, kita ini lahir di sini, tapi kakek orang Arab, misalnya saya kakek yang kesekian, kakek keempat dari Yaman, boleh nggak langsung ke Yaman menjadi warga negara Yaman? Hanya gara-gara anak punya kakek dari Yaman, bisa nggak itu? Ya nggak begitu kan? Ini sudah melanggar aturan dunia. Tapi orang Yahudi yang sudah tinggal lama di Eropa, bahkan ratusan tahun, didatangkan ke Palestina dan menjadi warga negara Israel. Disiapkan rumah-rumah baru. Di tanah siapa? Di tanah orang situ, diusir. Ada dibeli, diusir. Dibuat pemukiman Yahudi dari Eropa, dari Rusia, dari Afrika, dari berbagai negara. Timbullah kan kebencian, ini tanah saya kok diambil menjadi milik orang Yahudi. Itu konflik. Tapi mereka lemah. Dan Israel dapat dukung dari Amerika, dari Inggris. Sering terjadi konflik kadang skala kecil, kadang skala yang besar. Itu asal muasal konflik di Timur Tengah. Jadi misalnya aja tadi orang Indonesia dari mana? Suriname misalnya datang ke sini.
datang ke orang Cina. Orang Cina lahir di sini. Kakeknya orang Cina tuh misalnya yang keempat lahir sini. Ya. Dari sini datang diusir, dibunuh orang Cina nih. Pergi, ini punya leluhur saya, kata orang Suriname. Boleh gitu? Ya nggak bisa. Ini orang Cina ini sudah 4 generasi di Indonesia. Orang Jawa sudah 4 generasi di Suriname. Datangkan ribuan dari Suriname dapat tanah. Orang Cina yang sudah lahir di sini 4 generasi diusir. Lah, ini orang Cina lahir di sini, bapaknya lahir di sini, kakeknya lahir di sini, diusir, didatangkan orang Jawa yang lahir di Suriname, bapaknya di Suriname, cuman kakek sekian dari Jawa. Boleh gak itu? Ini tanah leluhur saya orang Jawa. Ini Cina, kau pulang ke Cina sana. Nah begitu. Nah orang-orang Palestina, orang Arab suruh pulang ke Arab sana. Padahal mereka lahir di Palestina, bapaknya di Palestina, kakeknya di Palestina. Didatangkan orang Yahudi yang lahir di Eropa, bapaknya di Eropa, kakeknya di Eropa, mungkin yang ke ini dari situ datangkan. Sini pergi. Nggak ada bukti ya, nggak ada bukti tanah sertifikat, nggak ada. Memang mereka leluhurnya dari Palestina, orang Arab, dari Mesir, suruh pulang. Kayak begitu. Ini sudah jelas melanggar aturan dunia, itu yang terjadi di Palestina. Tapi ini untuk Israel seakan-akan sah, boleh. Tapi untuk bangsa yang lain tidak boleh. Berarti kan dunia tidak adil. Mengapa kuat pengaruh Israel bisa merubah aturan dunia? Semua mereka karena faktor tulis. Memang fakta orang Yahudi itu kaya menguasai dunia. Perbankan dia kuasai. Senjata, pabrik senjata dia kuasai. Media mereka kuasai. Akhirnya memang duit orang Yahudi itu setelah mempengaruhi para pemimpin dunia. Amerika, para pemimpin mereka telah terpengaruh oleh lobi-lobi Yahudi di Amerika, juga di Inggris dan Perancis. Nah, karena mereka punya kekuatan uang, kekuatan media, dan orang Palestina tidak punya kekuatan apa-apa. Akhirnya dalam tanda kurung terusir dari negeri. Jutaan orang Palestina sekarang di Lebanon, di Jordania, di Mesir, di Suria. Padahal mereka lahir di Palestina. Buat siapa rumah tanahnya? Buat orang Yahudi yang kakeknya kesekian hijrah atau lari ke Eropa pada zaman kekuasaan Persia atau kekuasaan Romawi. Itu yang terjadi di Palestina. Jadi negara yang dibentuk oleh Inggris, bukan hasil referendum dari masyarakat yang tinggal di tanah Palestina. Itulah akar permasalahan konflik Palestina dan Israel. Nah, jelas ya?